Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Sistem Transaksi Syariah pada hari ini, hari Rabu 20 April 2022. Di pertemuan ke-9 setelah minggu lalu kita melaksanakan ujian tengah semester. Tidak terasa ya, sudah separuh perjalanan semester ini. Oke. Selanjutnya, ini makalah dikerjakan oleh Mas Tia Arifin dengan judul Studi Kasus Transaksi Syariah di Perbankan Syariah. Lumayan lebih mengkritisi teknis penulisan saja. Di sini yang perlu diperhatikan adalah studi. Kata studinya ini nanti dicek kembali, studi pakai I atau studi pakai I untuk kata bakunya. Secara keseluruhan untuk penulisannya lebih rapi, lebih sistematis juga, sudah oke. Tinggal redaksinya. Oke, untuk logonya sudah sesuai. Kata pengantarnya kembali lagi karena di judul tadi penulis memakai kata studi pakai Y, otomatis sampai bawah nanti sampai selesainya materi ini pasti akan kita temui redaksi yang sama. Makanya nanti dicari kata baku untuk kata studi pakai I atau pakai I. Ya. Untuk kata pengantar ini mulai dibenahi lagi, diperbaiki. Jadi di kata pengantar itu ucapan terima kasihnya. Yang pertama, poin satunya kepada Ketua STI Muhammadiyatul Agung. Kedua, karena di STI Muhammadiyatul Agung tidak ada dekan, tidak ada kajurnya untuk program studi ekonomi syariah, maka langsung ke Kaprodi. Ketua program studinya siapa untuk ekonomi syariah. Lanjut, poin 3-nya adalah dosen pengampu. Yang keempat itu bisa rekan sejawat atau rekan seangkatan, rekan sekelasnya. Oke. Di sini kembali ditemui redaksi yang sama. Nanti bisa diperbaiki. Di perbankan syariah. Ini kan menunjukkan lokasi. Jadi D-nya dipisah dengan kata perbankan. D-nya pakai huruf kecil, P-nya pakai huruf besar ya. Ini diperbankan. D-nya sama, di spasi. Kita masuk ke daftar isi. Ya, dari daftar isi ini terlihat yang akan dibahas oleh penulis adalah produk pembiayaan consumer Bank Syariah Mandiri dan analisis implementasi produk pembiayaan murabahah. Oke. Dikarenakan Bank Syariah Mandiri saat ini sudah merger menjadi satu kesatuan dengan BNI Syariah dan juga BNI Syariah menjadi BSI, maka nanti bisa di-update lagi, bisa diperbaiki lagi untuk materi isinya. Oke, bab 1 masuk ke pendahuluan ya, latar belakang secara umum. Ini untuk peletakannya, letakkan di lurusnya kata ini. Nah, seperti ini ya. Yang atas berarti segini. Oke, ini financial intermediatorinya di garis miring boleh. Musyarakah salam istisna ijarah hard pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pembiayaan P-nya belum ada. Nah, ini lebih ke spasi, diperhatikan bahwa A-nya belum ada. Ini di spasi, ini di enter karena ini mungkin seperti ini ya. Nah, perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya,
Jika mengutip dari sumber kutipan, rujukan, atau referensi, diperhatikan redaksinya dibaca lagi, apakah menimbulkan multitafsir, pemahaman ganda, ataupun membuat pembaca bingung. Contohnya di sini. Meskipun demikian, di balik minimnya tingkat risiko pembiayaan merubah mudah terdapat penyimpangan sehingga muncul berbagai banyak macam pendapat. Nah, banyak macam pendapat. Ini nanti akan menimbulkan penafsiran yang berbagai penafsiran tentunya dari pembaca dan akhirnya pembaca bingung. Banyak macam pembaca. Sebagian ulama kontemporer yang melarang mengharamkan. Nah, ini harus jelas redaksinya. Sebagian ulama kontemporer. Disebabkan transaksi merubah di lembaga keuangan syariah dan bank syariah sebenarnya bukan dimaksud untuk melakukan jual beli, tapi hanya sekedar hilah atau trik untuk menghalalkan riba. Nah, ini redaksi ini sangat kontroversi sekali. Jadi harus benar-benar dicari sumber rujukan dan referensi yang valid tentunya. Lanjut lagi di redaksi LKS atau bank syariah dalam melakukan transaksi belum menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya. Sampai di sini redaksinya. Ini tidak apa-apa. Disertakan di pengerjaan makalah ini, tetapi memang sumber referensi, sumber rujukannya memang benar-benar harus valid, harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti ketika ada pertanyaan dari pembaca, si penulis dan juga narasumber itu bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan penjelasannya, bisa memberikan pemaparannya terkait redaksi ini, seperti itu ya. Oke, untuk ini diperhatikan. Nah, ini masih kalibri untuk footnote-nya. Ini rata kanan kiri dulu. Setelah itu Times New Roman, font-nya 10. Seperti itu ya, dicek kembali. Ini koma terus seperti ini. Oke, di rumusan masalah, ini masih Bank Syariah Mandiri, kembali lagi di Bank Syariah Mandiri. Jadi lebih diupdate lagi karena Bank Syariah Mandiri sudah tidak ada karena merger jadi satu kesatuan menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini tentunya nanti juga harus diperbaiki lagi ya. Masih ada kesempatan di ujian akhir semester nanti. Nah, otomatis di pembahasannya ini juga diupdate nanti untuk isinya. Ini kalau bab 2-nya otomatis nanti merujuk ke sini semua ya. Sampai terakhir. Nah, untuk penulisan daftar pustaka perlu diperhatikan. Ini masih rata kiri, jadi harus rata kanan kiri. Times New Roman. Font-nya 12, diperhatikan. Terus ini dikasih tanda koma, ditarik ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini sama tanggal di aksesnya. Nah, ini sama. Ini juga sama seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus nanti ini daftar pustaka beda dengan footnote. Jadi kalau footnote tadi yang hanging atasnya, yang ini yang bawah seperti ini. Ini ya. Oke, sudah semua daftar pustaka. Perhatikan di halaman. Halaman ini masih menggunakan fontnya adalah Calibri. Coba diperhatikan lagi, dicek ulang Times New Roman. Fontnya 12. Oke, clear. Kita masuk ke footnote lagi. Dicek kembali Times New Roman, fontnya 10. Rata kanan kiri tentunya. Nah, ini ditarik ke sini. Oke. Nah, seperti
ini ya. Ini nanti untuk isinya bisa diperbaiki nanti di akhir semester. Seperti ini, diperbaiki lagi. Oke, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Ini satu referensi ya. Usahakan minimal 5 rujukan, 5 referensi untuk satu makalah. Sehingga semakin banyak referensi, semakin banyak rujukan, semakin banyak nanti materi untuk memahami satu konteks tema yang sedang kita bahas. Oke. Sementara ini dulu yang dapat Bu Mei analisa terkait teknik penulisan karya ilmiah di makalah studi kasus transaksi syariah di perbankan syariah di mata kuliah sistem transaksi syariah. Atas perhatiannya, Bu Mei ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya, Bu Mei mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.